Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang penelitian kelompok kami yang berjudul tentang laporan pengaruh pembelajaran kelompok dan motivasi belajar pada mata kuliah studi kelayakan bisnis pada kelas gabungan 6A dan 6B di kampus Cut Mutia Bekasi. Perkenalkan nama saya Anissa Islamah Hidayati dengan NIM 64201333 dari kelas 646A04. Daftar isi pada penelitian kali ini ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode kuantitatif, SPSS data sekunder juga meliputi proses dan hasilnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pembelajaran kelompok pada mata kuliah studi kelayakan bisnis pada kelas gabungan 6A dan 6B di kampus Cut Mutia Bekasi. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar pada mata kuliah studi kelayakan bisnis pada kelas gabungan 6A dan 6B di kampus UPSI Cut Mutia. Yang ketiga, adakah pengaruh metode pembelajaran kelompok dan motivasi belajar terhadap mata kuliah studi kelayakan bisnis pada kelas gabungan 6A dan 6B di kampus Cut Mutia Bekasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pembelajaran kelompok merupakan strategi pembelajaran yang dimana melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kelompok akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling belajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Dan motivasi belajar merujuk pada dorongan atau keinginan seseorang yang timbul dalam diri dan dari luar diri untuk belajar atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Motivasi belajar melibatkan faktor-faktor yang berupa faktor intrinsik dan eksternal. Faktor intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Berikutnya pendahuluan. Efektivitas metode pembelajaran kelompok memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kelompok dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan retensi informasi siswa. Selain itu, bekerja dalam kelompok dapat mendorong partisipasi aktif, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperluas pandangan. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap motivasi belajar siswa. Melalui analisis yang mendalam diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih baik tentang bagaimana metode pembelajaran kelompok dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di berbagai konteks pendidikan. Selanjutnya ada pembahasan variabel penelitian. X merupakan pengaruh metode pembelajaran kelompok, Y merupakan motivasi belajar mahasiswa. Lokasi penelitian yaitu Universitas Bina Sarana Informatika Cut Mutia Bekasi. Selanjutnya populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang mengikuti mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan kelas gabungan 6A dan 6B jurusan manajemen UPSI Cut Mutia Bekasi yang berjumlah 42 mahasiswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Kelompok kami menggunakan teknik angket. Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert atau Summit Rating Scale, merupakan sejumlah pernyataan positif dan negatif mengenai suatu objek sikap. Pernyataan-pernyataan dalam skala ini, subjek menunjukkan ia sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju,
atau sangat tidak setuju terhadap tiap-tiap pernyataan itu. Nilai angka yang ditetapkan untuk setiap respon tergantung pada tingkat kesetujuan subjek kepada tiap-tiap pertanyaan. Skor seorang subjek ditetapkan dengan menjumlahkan nilai yang ditetapkan tiap-tiap respon. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen angket pengaruh metode pembelajaran kelompok dan motivasi belajar terhadap mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas gabungan 6A dan 6B Cut Mutia Bekasi. Yang variabel metode pembelajaran kelompok, yang pertama ada keefektifan pembelajaran kelompok, yang kedua pemahaman materi pada metode pembelajaran kelompok, yang ketiga keaktifan anggota kelompok, yang keempat kontribusi anggota dalam pembelajaran kelompok, yang kelima penyajian dalam presentasi kelompok, yang keenam tingkat kesulitan belajar kelompok, yang ketujuh kepuasan dalam berinteraksi kelompok. Untuk variabel motivasi belajar ada yang pertama ada manfaat materi studi kelayakan bisnis, yang kedua komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, yang ketiga keaktifan mahasiswa di kelas, yang keempat ada hasrat ketika mempelajari mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang kelima ada suasana kelas, yang keenam ada tingkat kesulitan pembelajaran, yang ketujuh ada kemampuan ingin berprestasi. Selanjutnya ada skor angket. Untuk skor 5, pernyataannya sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Kali ini saya akan menguji data untuk uji kualitas dan uji dari present correlation variable X yang ada di tabel menunjukkan angka lebih dari 0,25 maka data instrumen ini semuanya valid atau positif. Ini uji pada hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa hasil dari pengaruh variabel X dan Y yaitu 0,019 yang menunjukkan bahwa data tersebut valid. Maka hasil penelitian kami menunjukkan bahwa metode belajar kelompok pada mata kuliah studi kelayakan
bisnis menunjukkan keterkaitan pada motivasi belajar mahasiswa. Untuk hasil uji validitas, dilihat dari person correlation variabel X yang ada di tabel menunjukkan angka lebih dari 0,25, maka data instrumen Y semua valid atau positif. Dari hasil uji reliabilitas, dari output uji tersebut menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60, berarti semua item data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable atau saling berpengaruh. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, penerapan metode kerja kelompok di kelas gabungan 6A dan 6B pada mata kuliah studi kelayakan bisnis berdasarkan hasil penelitian variabel X dan Y menunjukkan bahwa adanya saling keterkaitan pada hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, pada hasil uji validitas telah menunjukkan bahwa person correlation variabel X melebihi 0,25, maka data instrumen Y semua bernilai positif atau valid. Pada hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa hasil dari pengaruh variabel X dan Y yaitu 0,919 yang menunjukkan bahwa data tersebut valid. Dan terakhir, maka hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa metode pembelajaran kelompok pada mata kuliah studi kelayakan bisnis menunjukkan keterkaitan pada motivasi belajar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.